Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Alhamdulillahilladzi mukawwirul laila 'alan nahar. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin as'adakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih perpanjang usia kita hingga di pekan pertama bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Kita diberi nikmat yang luar biasa, yaitu kesempatan untuk mempergunakan bulan Ramadan sebaik mungkin. Dimana jika kita mau melihat beberapa saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, Ramadan ini mungkin menjadi bagian doanya Ramadan lalu. Namun ketika malaikat maut sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencukupkan ajalnya, maka tidak ada satupun yang akan mampu menahannya. Sekali lagi ayyuhal hadirun asadakumullah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena Allah selalu ingatkan syarat di dalam ajaran agama kita. Jika kita ingin tambah nikmat, tambah bahagia, tambah kemuliaan, tambah dekat dengan Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali bersyukur, meningkatkan rasa syukur kita. Insya Allah dengan begitu kebaikan-kebaikan yang kita cita-citakan masing-masing bersama keluarga kita akan ditakdirkan atas kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah, bulan Ramadan yang begitu mulia ini diciptakan oleh Allah sekali dalam setiap tahun di antara 12 bulan yang ada. Jelas tujuannya bahwa Ramadan disiapkan untuk orang beriman, insya Allah kita semua, dan diharapkan menghasilkan sebuah gelar, sebuah hadiah, sebuah sebutan yang kita kenal dengan takwa. Hadirin asadakumullah, takwa ini sesuatu yang begitu mahal harganya. Setelah kita beriman, Allah menyerukan kita untuk melakukan ibadah puasa, dan Allah sampaikan bahwa
goal akhir yang akan kalian dapatkan nanti adalah takwa. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Takwa ini barang apa sih sebenarnya? Secara fikih kita sudah dengar semua mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jika kita mau baca lebih jauh di dalam Al-Quranul Karim dan kita coba dekatkan kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita bersama keluarga kita, maka kita akan menemukan bahwa ketakwaan itu tidak sekedar teori. Ketakwaan itu perlu bukti. Dan banyak sekali dalam Al-Quran orang bertakwa jika tidak hanya sekedar iman, tapi juga dia menjalankan sholat. Bukan sekedar sholat, tapi juga menunaikan zakat dan seterusnya. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Kita lihat, bila di antara kita, bahkan mungkin diri kita sudah merasa bahwa kita itu orang bertakwa, maka ada sebuah gejala yang perlu kita perhatikan. Coba ketika kita kena musibah, ketika saudara kita kena musibah, nasihat yang akan datang ke diri kita sebagai sahibul musibah, atau nasihat yang kita berikan kepada mereka yang terkena musibah, sabar. Semuanya ada hikmahnya. Sederhana sepertinya, tetapi ayyuhal hadirun, kalau kita perhatikan, itu nasihat yang sudah umum, nasihat yang telah terpatri. Bukan salah nasihat itu, sungguh luar biasa dahsyat nasihat itu. Persoalannya adalah kenapa kita yang ketika diberi nasihat itu, manakala kita berada dalam keterpurukan, kita lama move on-nya, lama bangkitnya, bahkan cenderung putus asa. Padahal nasihatnya sabar, semua ada hikmahnya. Coba ketika kita ditinggal wafat oleh orang tercinta kita, atau kita gagal dalam usaha yang kita rintis berpuluh tahun lamanya, kemudian sahabat karib kita mendatangi kita dan mengatakan sabar, semua ada hikmahnya. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa hikmah itu sering kita dengar tapi sulit kita dapatkan? Ayyuhal hadirun, kalau kita lihat secara bahasa, tentu banyak para ahli bahasa menyampaikan apa sih sebenarnya makna arti hikmah. Secara garis besar, hikmah itu adalah sesuatu yang bisa mencegah perbuatan yang tidak baik. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, banyak kita bisa temui penjelasan para mufasir terhadap kata yang puluhan kali disebutkan di dalam Al-Quran, terhadap kata yang menjadi ciri khas nempel di dalam kehidupan para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para pecinta Allah, pecinta Rasulullah, orang-orang muttaqin. Itu hikmah. Hikmah ini ditempelkan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi, para rasul, para tabi'in, tabi'in, orang-orang soleh, para sahabat, dan orang-orang bertakwa. Apa ini sebenarnya? Ayyuhal hadirun asadakumullah. Kalau kita lihat, banyak para alim ulama menyitir ayat walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah. Dalam surat Luqman kita bisa lihat bahwa jelas Allah berikan gambaran, Allah tunjukkan salah satu contoh pribadi yang diberikan hikmah itu adalah Luqman. Namanya tertera dalam surat-surat dalam Al-Quranul Karim. Para ahli
mengatakan Luqman adalah satu di antara